Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, wabil khusus segenap jamaah Majelis Taklim Jumat Subuh yang pada masa Covid dari bulan Maret 2020 yang lalu tidak melakukan pengkajian, tapi alhamdulillah kita ganti ini dengan pengajian, mudah-mudahan sampai selesai 30 tema, sehingga banyak hal yang kita tertinggal selama Ramadan yang lalu sampai Ramadan ini, dan di Ramadan ini kita menebusnya. Mudah-mudahan ini mengurangi sedikit rasa kosong di antara kita, dan kita mengisinya dengan aktivitas lewat YouTube ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, pada kesempatan ini kita sering bertanya, ada tidak contoh yang mempermudah kita melihat sosok manusia beragama? Ada kalanya kita butuh contoh, misalnya dalam hal bentuk, tampilan. Kenapa kok harus menutup aurat? Kenapa kita ini kok memiliki tubuh, kok harus ditutup tubuh kita itu? Ada enggak model antara lain untuk itu? Nah, di sini ada sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Baik, kita sampaikan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana naimun ra'aitun nasa yu'raduna alayya wa alaihim qumusun minha ma yablughu sadyi wa minha ma duna dzalik wa urida alayya Umar ibn al-Khattab wa alaihi qamisun yajurruhu. Qalu fama awal tadzalika ya Rasulullah? Qala addi. Saya terjemahkan hadis ini, riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala, dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina ana, kata Rasulullah, naimun, ketika aku tidur, begitu Rasul menyampaikan kepada penerima hadis ini, sahabat tentunya, ra'aitun nasa yu'raduna alayya. Aku bermimpi melihat manusia ditampakkan ke arah. Aku melihat bermacam-macam manusia ketika itu ditampilkan kondisi mereka di hadapanku. Wa alaihim kumusun. Di atas mereka itu, atau pada diri mereka itu, kumusun, memakai pakaian-pakaian. Mereka mengenakan pakaian-pakaian, tampil dihadapkan kepada Rasulullah. Minha ma yablughu sadyi. Di antara pakaian dikenakan oleh mereka itu ada pakaian yang sampai di bagian dada ini.
Wa minha ma duna dzalika. Di antara mereka ada pakaian yang sedang saja. Tidak sampai di itu, tapi di bawah itu sedikit sedang kondisi. Wa uridu alayya, dan ditampakkan juga kepadaku, kata Rasulullah, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Jadi selain mereka itu ditampilkan juga Umar bin Khattab. Wa alaihi qamisun yajurruhu. Umar pada saat itu memakai pakaian gamis yajurruhu, yang melembreh hingga kaki, hingga mata kaki. Dalam percakapan itu, para sahabat yang menyimak keterangan Rasul itu sama bertanya, qalu, mereka sama bertanya, fama awalta dzalika ya Rasulullah. Maka apa tafsirannya atau penjelasannya yang ditampilkan kepada Rasulullah yang seperti itu? Qala adzi. Rasulullah menjawab, itulah kondisi profil kehidupan orang beragama. Hadirin beserta hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang terhormat. Dalam kehidupan beragama, manusia itu makhluk yang dimuliakan Allah. Makhluk yang dibuat oleh Allah fi ahsani taqwim. Dibuat oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya sosok. Kalau makhluk lain punya tangan 4, punya tangan 2, kaki 2, mereka itu merangkak. Sampai pun yang lincah seperti ya ketek misalnya begitu, ya, seperti orangutan, ya tidak tegak jalannya. Manusia lah. Kalau binatang-binatang itu, hewan-hewan itu tidak pakai pakaian. Walaupun seperti orang juga, mirip-mirip orang juga, kan? Tidak memakai pakaian. Mereka juga tidak terpikir untuk ada pakaian pada diri. Tapi untuk manusia. Nah, diberi kehormatan oleh Allah. Tampilnya disuruh menutup aurat. Bahkan pakaian tawaf pun yang pernah salah, yang ditegur oleh Rasulullah, juga memakai pakaian. Di mana pernah ada tawaf salah dulu, telanjang mereka seperti hewan-hewan yang lain. Tapi Allah lewat Rasulnya menyampaikan, bukan telanjang bulat seperti itu. Ditutup juga, bagi laki-laki hanya tidak pakai celana dalam. Nah, pada tampilan yang sekarang ini, tampilan sehari-hari di mana manusia menutup auratnya. Tampilan ini tampaknya pada laki-laki, di mana aurat laki-laki itu adalah kepantasannya pertama, ya pantas di atas dada ini sedikit, sampai menutup ke bawah. Ahli fikih menyebutnya sampai lutut, di bawah lutut. Tapi dalam tampilan laki mungkin lebih sederhana, tidak persis di dada, di atas dada, tapi di bawahnya sedikit. Nah, tampilan seperti itu juga ada. Namun tampilan Umar bin Khattab, tampilan lengkap sampai menutup ya, bagian, sampai melembreh, berarti sampai menutup bagian dari kaki, dari mata kaki. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam agama, dalam hal yang seperti ini, menunjukkan kepada kita itu pakaian aurat di dalam beragama yang layak ditutup. Seperti kita maklum, aurat itu sesuatu yang tidak layak untuk ditampakkan kepada orang lain. Tentunya ini dalam hal berinteraksi kepada kita.
Aurat itu layak ditutup. Aurat itu mesti ditutup, karena dengan ditutup manusia itu menjadi pantas. Dengan ditutup, manusia menjadi layak berinteraksi kepada sesama, dan interaksinya itu baik-baik saja. Interaksi beragama diajarkan kepada kita untuk antara manusia dengan manusia adalah menutup auratnya seperti garis-garis yang sudah kita pahami dengan memakai pakaian. Pakaian bagi manusia adalah sesuatu yang membuat manusia itu bisa tampil apik dan bagus dan pantas. Tidak hanya bagus, apik dan pantas dalam hubungan antara manusia, namun juga itu ajaran agama mengajarkan kita untuk menutup aurat tatkala berinteraksi kepada sesama. Itu tadi bagian dari model-model penutup aurat yang disampaikan oleh, ya, ditampakkan kepada Rasul untuk disampaikan juga ke tengah-tengah umat. Islam sebagai agama mengajarkan kita kepantasan dengan menutup aurat, dan menutup aurat adalah bagian yang penting dalam kehidupan ini. Dan dengan begitu, tentunya malaikat yang ada di kanan kita, di kiri kita, ya, menilai kita tentunya sebagai menilai baik tatkala kita dalam kondisi menutup aurat. Sehingga bahkan ketika mengganti pakaian pun, maka kita ketika itu disuruh membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu, agar supaya aurat yang kita miliki saat kita mengganti pakaian tidak dilihat oleh makhluk lain. Dalam hal ini tentunya iblis dan setan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi